Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam acara Netizen Bertanya Ustadz Menjawab. Ada 3 pertanyaan yang masuk ke redaksi TVmu. Yang pertama adalah, apa makna rumah di dalam Al-Quran? Ya, saya kira ini pertanyaan ini tentu saja ada kaitannya dengan anjuran pemerintah supaya kita itu adalah bekerja dari rumah, belajar di rumah, dan juga adalah tetap di rumah. Jadi ini ayat ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana supaya kita itu tetap di rumah dan apa makna Al-Quran di dalam rumah itu. Surat Al-Baqarah ayat 125, Allah menjelaskan, wa idza ja'alnal baita masabatan linnasi wa amnan wattahida min maqami Ibrahim musalla. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan dijadikanlah sebagian makam Ibrahim adalah tempat sholat. Jadi berdasarkan ayat ini, makna rumah itu adalah tempat tinggal. Ya, ini adalah tempat orang itu beristirahat, tinggal, setelah melakukan aktivitas fisik ya, keseharian di dalam rumah, di luar rumah, sehingga mereka istirahat di rumah. Oleh karena itu, ini menjadi penting karena banyak orang yang menjadikan rumahnya itu hanya sebagai tempat tinggal saja, ya, bukan sebagai tempat selain tempat tinggal. Makna yang kedua adalah dijelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu al-mu'mina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakina thayyibatan fi jannati adnin wa ridwanu minallahi akbar dzalika wal fawzul adzim. Yang artinya, Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga Adnan, dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Itu adalah keberuntungan yang besar. Jadi di sini ada kata sakana, maskan, dari kata sakana yang artinya adalah tenang, tentram, dan bahagia. Maksudnya adalah bahwa rumah itu bukan hanya sebagai sebuah tempat tinggal sebagaimana tadi kata bait, tetapi juga menjadi tempat yang tenang, yang tentram, sehingga orang-orang itu, para penghuninya, betah tinggal di rumah tersebut. Pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana menjadikan rumah sebagai penangkal wabah virus corona? Ya, saya kira ini pertanyaan bagus sekali. Yang tentu saja yang pertama adalah kita harus menjadikan rumah itu sebagai tempat tinggal yang tenang, yang tentram, dan bahagia. Rumah itu nyaman, ya, karena tempatnya enak, lingkungannya yang kondusif, fasilitasnya yang memadai, dan para penghuninya adalah orang-orang yang saling mendukung satu sama lain. Sehingga dengan rumah yang seperti itu, yakni adalah rumah yang tidak hanya sebagai tempat tinggal, tapi sebagai maskan, ya, tempat yang tenang tadi, orang akan betah tinggal di rumah. Dengan dia tinggal di rumah, maka otomatis akan mengurangi, meminimalisir penularan wabah virus corona. Sehingga anjuran pemerintah untuk tetap tinggal di rumah itu bisa tetap dilaksanakan dengan baik.
Pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana agar keluarga tetap betah di rumah saat wabah. Di dalam surat Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman yang artinya adalah di antara tanda kekuasaan Allah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Jadi artinya di sini supaya kita keluarganya tetap di rumah saat terjadinya wabah, maka keluarga itu harus menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang tenang, yang tentram. Atas dasar apa? Mawaddah, cinta, warohmah, dan kasih sayang. Yakni sesama anggota keluarga itu, suami, istri sebagai orang tua, dan anak-anaknya itu adalah saling menyayangi, saling mencintai satu sama lain. Sehingga dengan demikian, maka anggota keluarga itu akan merasa nyaman, akan merasa betah di rumah, akan merasa at home ketika ada di rumah. Maka dengan demikian, keluarga bisa ikut menjadi benteng pertahanan di dalam melawan virus corona. Kita bayangkan kalau keluarga itu ternyata adalah keluarga yang tidak sakinah, keluarga yang broken home, yang berantakan, maka otomatis anggota keluarganya tidak akan betah di rumah. Ketika dia tidak betah di rumah, maka otomatis peluang untuk tertularnya wabah virus corona itu akan semakin besar. Oleh karena itu, pada bulan Ramadan ini jadi tantangan bagi kita semua bagaimana menjadikan keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga bisa untuk menangkal wabah virus corona. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.